Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan kelompok 5 yang beranggotakan Andreas George Navianto, Laurentius Gleko, Giva Ardana, Rifa Davia, Riza Emily Hanifa, Rangga Abdi Sudian, dan saya Yogi Yolanda. Kami akan membahas tentang para diplomasi beserta contohnya. Fenomena para diplomasi pertama kali muncul di Eropa, namun kemudian menjelma menjadi berbagai fenomena dengan intensitas interaksi lintas batas yang bervariasi dalam masyarakat global, khususnya Indonesia. Memorandum atau bentuk lain dari kontrak internasional yang mengikat, para diplomasi adalah konsep yang relatif baru dalam ilmu relasional. Hal ini masih dibicarakan secara internasional. Para diplomasi mengacu pada perilaku dan kemampuan untuk melakukan hubungan eksternal yang dilakukan oleh aktor subnegara atau konteks kepentingan tertentu. Dalam konteks ini, aktor subnegara diperankan oleh pemerintahan regional atau lokal yang secara tradisional bertindak sebagai aktor dalam negeri. Namun, pada era transnasional, pemerintah regional juga melakukan interaksi yang melintas batas-batas negara mereka, dan dalam taraf tertentu, mereka juga menyusun kebijakan kerjasama luar negerinya. Dalam banyak kasus, tidak selalu berkonsultasi secara baik dengan pemerintah pusat. Fenomena pemerintah regional membangun hubungan internasional ini sangat tampak di negara-negara industri maju di barat. Aktor-aktor ini dapat berwujud kelompok-kelompok masyarakat dan suku-suku, kelompok kepentingan ekonomi, perusahaan-perusahaan multinasional, dan bahkan bagian-bagian dari birokrasi pemerintah suatu negara. Bagian-bagian birokrasi pemerintah ini kadang-kadang bertindak dengan berinteraksi langsung dengan pihak asing tanpa sepengetahuan pemerintah pusat. Menurut Ivor Duchazek dan Saldatos, dalam memahami konsep para diplomasi hubungan internasional, memaparkan bahwa para diplomasi merupakan kegiatan yang merujuk kepada dunia internasional yang dilakukan oleh institusi subregional, regional, dan lokal untuk kepentingan tertentu. Praktik para diplomasi ini semakin luas dengan adanya faktor globalisasi. Konsep para diplomasi ini juga selaras dengan istilah lain yang di Brazil dikenal sebagai diplomasi federatif. Istilah tersebut kemudian dikenal sebagai desentralisasi kerjasama internasional. Istilah desentralisasi kerjasama internasional juga cukup selaras dengan beberapa istilah berikut. Subnational Foreign Affairs and Policy, sebuah kerjasama internasional yang disebabkan oleh meningkatnya wilayah substate untuk bertindak dalam dunia politik internasional dan telah dibantu oleh kemajuan teknologi dan telekomunikasi. Kemudian ada Subnational Foreign Policy, sebuah entitas subnasional daerah yang diciptakan dalam banyak cara berbeda, biasanya mengacu kepada kegiatan internasional langsung oleh aktor subnasional. Kemudian ada Substate Diplomacy, kegiatan internasional unit administratif, satu tingkat di bawah otoritas pusat. Kemudian ada multi-layered diplomacy, beroperasi dengan aturan khusus dan terisolasi oleh agenda yang berbeda. Pemerintah non-pusat dan pusat terkunci bersama dalam jaringan hubungan dan pola interaksi yang memperkuat hubungan antara hubungan domestik dan internasional dari aktivitas politik. Kemudian ada local government external action, yaitu tingkat terendah administrasi publik dalam negara berdaulat tertentu. Selanjutnya ada local diplomacy, penyertaan unsur lokal dalam berlangsungnya kegiatan dan praktik dalam hubungan internasional. Kemudian ada regional diplomacy, perilaku hubungan antar negara-negara yang termasuk ke dalam wilayah geografis yang dapat diidentifikasi. Lalu ada plurinational diplomacy, fokus kebijakan yang memungkinkan kita untuk melihat konsekuensi dari berbagai kerangka hukum, tidak hanya dalam istilah yuridis, tetapi dalam hal implikasi praktis bagi evolusi sistem politik. Lalu yang terakhir, ada foreign policy localization, sejumlah orientasi normatif dan persuasi metodologis dalam studi hubungan internasional dikombinasikan dengan
perkembangan proses kebijakan, baik di tingkat domestik maupun internasional. Peraturan mengenai para diplomasi di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 mengenai hubungan luar negeri. Potensi berbeda yang dimiliki setiap daerah memberikan dorongan investor untuk ingin lebih memperluas ekspansi dan potensi tersebut. Dengan demikian, di era desentralisasi sekarang ini, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada daerah-daerah untuk mengatur daerah otonomnya sendiri, sehingga mereka memiliki hak dan kewajiban di luar kontrol dari pemerintah pusat untuk mengatur daerahnya sendiri. Maka bagi daerah yang tidak sempat berkembang oleh pemerintahan pusat dapat mengupayakan kesempatan kerjasama luar negeri yang dijalankan pemerintah daerah tentunya sesuai dengan prosedur dan pengawasan pemerintahan pusat melalui Kementerian Luar Negeri. Hal ini tentunya bagi daerah-daerah yang tidak dapat terjangkau oleh pemerintah pusat atau tidak berlokasi strategis dekat dengan pemerintahan pusat. Dengan terlibatnya pemerintah lokal dalam melaksanakan paling tidak kerjasama dengan pihak luar negeri, hal ini mengindikasikan bahwa pemikiran paling mendasar tentang kedaulatan negara telah berubah secara fundamental dan secara tidak langsung pemerintah daerah memiliki kewewenangannya sendiri untuk mengatur dan mengelola kerjasama yang ingin dijalankan. Kemudian, hal lain yang perlu kita ingat adalah memulai dialog bukan tentang menegosiasikan solusi. Sebaliknya, hal ini tentang membentuk hubungan dan membangun kepercayaan sehingga para pihak memiliki alasan untuk percaya bahwa negosiasi pada akhirnya dapat menghasilkan resolusi dari sebuah masalah atau sebuah tujuan. Terkadang, pihak-pihak yang berkonflik akan menemukan cara yang bijaksana dan baik untuk memulai kontak satu sama lain. Dan seringkali mereka merasa lebih mudah untuk mengandalkan jasa baik dari pihak ketiga yang mandiri dan independen dan dapat menawarkan keuntungan dari netralitas tersebut. Terdapat satu hal lagi yang perlu kita ingat bahwa keberhasilan tidak akan selalu terjamin, seperti halnya diplomasi formal, di mana jalannya tidak selalu mulus. Salah satu alat yang dapat kita andalkan adalah kesabaran, ketekunan, pandangan yang jernih, dan yang akan menunjukkan kepada kita bahwa musuh kita tidak akan selalu memiliki niat yang buruk. Sistem Westphalia sendiri yang meletakkan kedaulatan secara penuh pada pemerintah pusat harus rela berbagi dengan pemerintah. Daerah dalam aktivitas internasionalnya, seberapa besar pembagian kedaulatan itu tentu akan berbeda-beda setiap negaranya. Kemunculan aktor-aktor baru dalam hubungan internasional menyebabkan konsepsi kedaulatan internasional mulai bergeser. Saat ini, negara tak dapat dipandang sebagai satu-satunya aktor dalam hubungan internasional. Hal inilah yang memunculkan adanya transformasi dalam hubungan internasional. Para diplomasi yang melibatkan berbagai bidang dalam kerjasama atau multipurpose antara ekonomi, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, dan alih teknologi, dan sebagainya. Pemerintah regional yang memiliki kekuatan ekonomi yang tinggi atau kokoh akan cenderung berani untuk berseberangan secara konfliktual dengan pemerintah pusat. Atau sebaliknya, pemerintah daerah yang miskin akan sangat diuntungkan dengan berkooperasi dengan pemerintah pusat untuk meminta asistensinya. Dengan demikian, negara bukanlah lagi satu-satunya aktor, tetapi aktor subnegara yang berpartisipasi dalam hubungan internasional. Dalam politik, garis merah sebagai publik seringkali tak terhindarkan, tetapi mengejar kebijakan yang bertujuan untuk mengisolasi dan mencabut lawan berisiko memunculkan sebuah konflik yang menunda resolusi dan memperpanjang penderitaan kemanusiaan. Dalam hal ini, Westphalia yang meletakkan kedaulatan secara penuh pada pemerintah pusat harus rela berbagi dengan pemerintah daerah untuk melakukan aktivitasnya secara internasional. Kedaulatan negara yang paling mendasar telah berubah secara mendasar ketika pemerintah daerah menjalin hubungan dengan partai politik asing. Ada 3 hal untuk mengetahui keefektifan tata kelola para diplomasi yang berjalan dengan sesuai semestinya, antara lain: pertama,
terdapat kesamaan dalam tingkat pembangunan ataupun saling membutuhkan satu sama lain, seperti sumber daya maupun keahlian lain dalam daerah untuk menjalin kerjasama. Yang kedua, kelembagaan, yaitu memiliki pemerintah daerah yang dapat berperan sebagai interlokutor atau penghubung dan penengah, yang bertindak sebagai penghubung dari berbagai macam kepentingan di wilayah tersebut. Dan yang ketiga, daerah memiliki kewenangan, struktur, dan kekuatan yang seimbang untuk melaksanakan kerjasama. Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara asing atau negara tetangga, yaitu negara Singapura dan Malaysia, sehingga aktivitas dan kegiatan yang diadakan dengan melibatkan kerjasama dengan negara lain lebih sering terjadi. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa Kepulauan Riau hanya menjalin hubungan para diplomasi sebagai pemerintah daerah dengan kedua negara itu saja. Berikut contoh beberapa hubungan para diplomasi yang dilakukan Kepulauan Riau dengan beberapa negara. Yang pertama, para diplomasi pemerintah daerah dalam lingkup Free Trade Zone zona di Batam. Yang kedua, pengembangan wilayah Free Trade Zone atau FTZ Batam yang dilaksanakan di Nongsa Point, Marina Kota Batam. Kemudian diperkuat dengan pembentukan GST atau Joint Stressing Community dan GWG atau Joint Working Group antara pemerintah Indonesia dengan Singapura. Dampak dari perdagangan bebas ini meningkatkan iklim investasi yang cukup signifikan di Kepulauan Riau, terkhususnya di wilayah Kota Batam. Kontribusi perekonomian yang diberikan pada daerah maupun nasional bagi pengusaha asing, pengusaha lokal, pemerintah, serta penduduk setempat dapat memiliki peluang yang besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Para diplomasi yang dijalin dengan peneliti Australia dan New South Wales dalam bidang kebudayaan mengenai penelitian tari persembahan. Selanjutnya, Bonded Zone atau kawasan berikat dengan Kepres nomor 28 tahun 1992. Bonded Zone adalah suatu kawasan dengan batas-batas tertentu di wilayah pabean Indonesia yang di dalamnya diberlakukan ketentuan khusus di bidang pabean, yaitu terhadap barang-barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean atau dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya tanpa terlebih dahulu dikenakan pungutan bea, cukai, ataupun pungutan negara lainnya sampai barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan impor, ekspor, atau reekspor. Memiliki cakupan yang lebih luas yaitu Batam, Rempang, Galang, Galang Baru, dan 39 pulau kecil di sekitarannya disebut wilayah kerja daerah industri Pulau Batam. Dapat diberlakukan pengolahan dan penyimpanan barang. Pada tahun 1970-an ditetapkan Batu Ampar sebagai kawasan industri yang berstatus entrepot partikuler. Entrepot partikuler adalah suatu tempat untuk perusahaan partikuler yang berfungsi sebagai pusat penerimaan barang untuk distribusi dengan pelabuhan ahli kapal, barang impor, atau penyimpanan sementara sebelum direekspor tanpa kontrol pabean. Menjadi logistik bagi Pertamina hingga menjadi kawasan border zone atau kawasan berikat. Lalu penetapan kawasan Kabil, Batu Ampar, dan Sekupang sebagai gudang berikat atau bonded warehouse dengan Kepres nomor 33 tahun 1974 hingga diatur dengan Kepres nomor 41 tahun 1978. Bonded warehouse adalah suatu kawasan dengan batas-batas tertentu di wilayah pabean Indonesia yang di dalamnya diberlakukan ketentuan khusus di bidang pabean, yaitu terhadap barang-barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean atau dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya tanpa terlebih dahulu dikenakan pungutan bea, cukai, dan pungutan negara lainnya sampai barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan impor, ekspor, atau reekspor meliputi kawasan Pulau Janda Berias, Tanjung Sauh, Ngenang, Kasem, dan Moi berdasarkan Kepres nomor 56 tahun 1984. Kawasan ini dilakukan penyimpanan barang. Strategis pariwisata Bintan dalam meningkatkan wisatawan mancanegara, event Ironman 70,3 titik Bintan tahun 2017-2019. Sport tourism merupakan kegiatan wisata yang dipadukan dengan kegiatan olahraga.
Event olahraga atau olimpiade berguna untuk memperbaiki citra negara luar negeri atau untuk memperbaiki hubungan antar negara telah menjadi sarana diplomatik sejak Olimpiade di Yunani kuno. Salah satu bagian dari sport tourism yaitu triathlon yang merupakan olahraga elit yang diselenggarakan oleh World Triathlon Corporation atau WTC. Triathlon sangat digemari di Amerika, Kanada, Australia, dan Eropa, serta sekarang sedang dikembangkan di Asia dan Afrika. Salah satu cabang triathlon yaitu turnamen Ironman yang diadakan di Lagoy Bintan, tercatat lebih dari ratusan ribu turis mancanegara mengunjungi Lagoy setiap tahunnya, termasuk Malaysia dan Singapura yang berbatasan dengan Pulau Bintan. Selanjutnya, pelaksanaan para diplomasi pemerintah daerah dalam lingkup zona perdagangan bebas atau biasa disebut Free Trade Zone di Batam yang termasuk ke dalam Kepulauan Riau dengan wilayah yang memiliki letak strategis karena berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga yang menjadikan provinsi ini sebagai wilayah yang memiliki peluang besar pada pasar internasional yang dimiliki oleh Indonesia. Pemerintah daerah Batam sebagai aktor para diplomasi mempunyai peran untuk mensejahterakan wilayahnya dan meningkatkan perekonomian yang dapat membuka peluang masuknya investasi lebih besar di kawasan Batam dengan menggunakan beberapa indikator di antaranya. Indikatornya adalah mencipta kondisi yang baik di wilayah Batam untuk menarik minat para investor asing agar mau menanamkan modalnya di Batam dan membuat perjanjian dengan wilayah lain. Terakhir, hubungan semi-diplomatik antara Batam, Kepulauan Riau, dan Singapura yang keduanya merupakan kota kembar atau yang disebut sister city. Kemitraan kerjasama kota kembar adalah kemitraan yang dibangun oleh pemerintah kota Batam, yang dimana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing dengan tujuan memberikan kontribusi bagi kemakmuran masyarakat Batam dan perekonomian nasional sudah pasti dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Kerjasama ini sudah banyak diterapkan di kota-kota lain. Kegiatan ekonomi Batam tentu sangat maju karena telah menciptakan lapangan kerja yang besar. Kecuali perdagangan industri dan barang dan jasa, Batam memajukan hampir semua sektor ekonomi untuk kepentingan kota Batam. Kegiatan ekonomi Batam didorong dengan menyikapi potensi seluruh daerah. Sebelumnya, saya menjelaskan bahwa industri, air, gas, dan lain-lain adalah penggerak ekonomi dalam beberapa tahun terakhir. Batam telah mempromosikan dan mengembangkan pariwisata untuk memasuki pasar pariwisata internasional. Ini adalah keunggulan yang tidak ditentukan di kota lain. Kami kembali dalam kemitraan kerjasama Kota Kembar Batam.